Halo teman-teman, terima kasih buat kamu yang udah klik video ini. Aku, Alwan Sandi, akan coba menjelaskan dan memaparkan materi Matematika kelas 10, Eksponen. Sebelum kita lanjut ke materinya, pastikan kalian sudah siap dan sudah ada buku dan alat tulis kalian. Check it out! Oke, teman-teman, aku bakal ngasih pengertian mengenai eksponen terlebih dahulu. Eksponen atau biasanya juga disebut dengan bilangan berpangkat merupakan sebuah operasi perkalian dalam bentuk yang berkali-kali, teman-teman. Atau ya ini bilangan berpangkat. Bentuk umumnya dari eksponen itu X pangkat N. X disebut dengan bilangan pokok atau basis, teman-teman. Bilangan pokok atau basis. Sedangkan N disebut dengan bilangan pangkat atau sebagai eksponennya. Nih. Contoh ya, teman-teman. Kita langsung ke contoh. Yang pertama, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan, kita hitung ada berapa banyak 2-nya dikalikan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. Lanjut. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3. Karena ada 1, 2, 3. Lagi di sini 5 kali 5 kali 5 kali 5. 1, 2, 3, 4. 5 pangkat 4. Ini ya, teman-teman. Pangkatnya adalah seberapa banyak jumlah yang dikali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 5. 4 kali 4 kali 4, 4 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 kali 5, 5 pangkat 4. Itu ya, teman-teman. Ini mengenai sedikit pengertian dari eksponen. Kita akan lanjut ke sifat-sifat dan operasinya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki sifat-sifat eksponen. Kita akan mempelajari 8 sifat eksponen. Aku udah kasih 4 dahulu, nanti kita akan lanjut 4 berikutnya. Pangkat yang pertama, itu ada pangkat penjumlahan. Pangkat penjumlahan. Bentuk umum dari pangkat penjumlahan itu ini, teman-teman. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan, kita lihat bentuk umumnya. Ini merupakan 2 pangkat 2 merupakan A pangkat M dan 2 pangkat 5 merupakan A pangkat N. Maka kita tinggal tambahin pangkatnya. 2 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, teman-teman, mengenai pangkat penjumlahan itu basisnya harus sama ya, teman. Harus, atau bilangan pokoknya itu harus sama. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya atau basisnya tidak sama, itu harus kita ubah lebih dahulu. Gitu, teman-teman. Misalkan kalau yang diubah terlebih dahulu 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali 4. Nah, ini kan basisnya atau bilangan pokoknya itu beda. Maka itu harus diubah dahulu. 2 pangkat 3 sama dikali, karena 4 itu sama, kita kalau diubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, ini tinggal kita tambahin nih, guys, pangkatnya. Sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Gitu. Kalau misalkan basis tidak sama, harus kita ubah seperti ini. Lanjut ke pangkat pengurangan. Pangkat pengurangan itu bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini itu, teman-teman, kita harus lihat. Kalau sifat 1 dan sifat 2, itu kita harus lihat bentuk ininya. Kalau dia dikali, itu tandanya dia pangkat penjumlahan.
Dan kalau dibagi juga, dia pangkatnya pengurangan. Jadi pangkat itu dikurangin, dan kalau dikali itu pangkatnya ditambahin. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Kita ikutin sama kayak yang atas ini, cuman beda ini aja bentuk umumnya. 5 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 2. Itu teman-teman. Sama, kalau basisnya tidak sama, itu juga harus diubah juga ya teman-teman. 2 pangkat 5 dikali 4. Ini sorry dibagi 4. Ini juga basisnya harus sama. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 3. Gitu teman-teman. Itu ya. Ini mengenai pangkat penjumlahan dan pangkat pengurangan. Lanjut ke pangkat perkalian. Nah, kalau pangkat perkalian itu kita lihat pangkatnya. Nah, ini dihalangi oleh garis kurung. Itu pangkat perkalian. Jadi bentuk umumnya itu seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Maka pangkatnya dikaliin. A pangkat M dikali N. Gitu teman-teman. Contohnya 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Itu ya teman-teman. Ini mengenai pangkat perkalian. Selanjutnya adalah pangkat atau perkalian bilangan yang dipangkatkan. Nah, perkalian bilangan yang dipangkatkan itu bentuk umumnya seperti ini. Ada contohnya. Sorry aku bacain dulu ya bentuk umumnya. A kali B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi si eksponennya ini kalau di sifat keempat ini tetap sama, nanti basisnya pas keluar tuh eksponennya tetap sama ya teman-teman. Contohnya ini 3 kali 5 dipangkatin 4 sama dengan 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Gitu teman-teman. Udah cukup sampai situ aja. Namun ini sifat 1 sampai sifat 4 kalau hasilnya masih begini, itu masih kalian bisa jumlahkan lagi. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat berikutnya, sifat 5 sampai dengan sifat 8. Lanjut ya teman-teman. Sifat 5 itu perpangkatan pada bilangan pecahan. Nah, ini bentuk umumnya adalah A per B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi bentuk pecahan ini kalau kita pangkatkan nanti eksponennya saat keluar itu sama ya teman-teman. Jadi tetap angkanya basisnya tetap sama, namun pada A dan B eksponennya pun tetap sama. Jadi ini seperti ini contohnya, mungkin seperti ini teman-teman. Contohnya 2/3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ini teman-teman. Lalu yang sifat ke-6, pangkat negatif. Pangkat negatif ini bentuk umumnya adalah 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Jadi si 1 per N-nya 1 per-nya itu termasuk min. Jadi 1 per itu sama dengan min. Contohnya 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat min 2. Gitu teman-teman. Ini sebagai arahan aja yang ini. Ini contohnya 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat min 2. Eksponennya jadi minus. Lalu yang sifat ke-7, pangkat pecahan.
pangkat pecahan itu sifat atau bentuk umumnya itu, lewat. Bentuk umumnya itu A pangkat M akar N sama dengan A pangkat M per N. Jadi si pangkatnya itu bentuknya jadi pecahan, teman-teman. Contohnya, 3 pangkat 6 sama dengan, 3 pangkat 6 akar 4 sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Gini, teman-teman. Lalu, sifat yang terakhir, itu pangkat 0. Ini paling mudah, paling terakhir, paling mudah. Bentuk umumnya A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, semua yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya mutlak 1. Contohnya, contoh 2 pangkat 0 sama dengan 1. Gitu, teman-teman. Ini semua angka yang semua basis yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Nah, ini dia mengenai sifat-sifat eksponen. Selanjutnya kita akan coba memecahkan dan atau menjawab pertanyaan sebuah soal dari bentuk eksponen. Sekarang kita sudah ada di sesi soal latihan. Nah, teman-teman, aku udah buat beberapa soal latihan mengenai sifat-sifat eksponen. Ini nggak semua sifat kita latihannya. Cuman ada beberapa sifat, ini kayak sifat 1, ini sifat 4. Oke, kita bahas bareng-bareng. Sifat yang pertama, soal yang pertama, itu bentuk umumnya udah ada rumusnya di sini. Kita bentuk umum. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Soal yang pertama, yang A, 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 2 sama dengan, pangkatnya tinggal ditambahin, teman-teman. 10 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 10 pangkat 6. Itu ya, teman-teman. Lanjut ke bagian yang B. Ini 10 pangkat 6. Bagian yang B, 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 12. Tinggal kita tambahin juga, teman-teman, pangkatnya. 7 pangkat 3 ditambah 12 sama dengan 7 pangkat 15. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor 2. Ini ada rumusnya atau bentuk umumnya. Bentuk umum dari sifat eksponen. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Soal yang pertama, 7 kali 4 pangkat 2. Jadinya 7 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Yang B, 8 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Gitu, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3 dan 4 juga 5, teman-teman. Soal nomor 3 itu ada bentuk umum sifat eksponen A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Langsung ke soalnya. Yang A, 2 per 3 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7 per 3 pangkat 7. Gitu, teman-teman. Soal yang keempat, ini akar. Ini bentuk umumnya jadi M per N. A pangkat M akar N sama dengan A pangkat M per N. Soalnya, di soal itu A-nya itu 5 pangkat 2 akar 3 sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Ini, teman-teman, untuk sifat eksponen yang akar. Lanjut ke sifat terakhir, ini ada sifat ke-8 ya kalau tidak salah. Sifat ke-8, sifat paling akhir yang telah kita pelajari. Sifat bilangan 0 atau pangkat 0.
bentuk umumnya itu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua, sekali lagi, semua basis yang pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Di soal 10 pangkat 0 hasilnya jelas 1. 7 pangkat 0 jelas 1. 5 pangkat 0 jelas 1. Nah, ini dia teman-teman. Soal latihan yang aku bisa buat, aku bisa kasih ke teman-teman. Kalian bisa cari lagi referensi soal di lain sumber. Sifat-sifat bisa kalian catat dan ini pun bisa kalian catat sebagai referensi untuk latihan kalian. Nah, itu dia penjabaran dari materi eksponen kelas 10 oleh aku teman-teman. Semoga apa yang telah aku ajari dan apa yang telah aku terangkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu membaca, memahami, dan berlatih agar teman-teman semua bisa menjawab bentuk soal eksponen dari berbagai sumber dan juga dimanapun tentunya. Hanya itu yang bisa aku jabarkan mengenai materi eksponen. Mohon maaf jika ada kesalahan saat aku menjelaskan kepada teman-teman. Kalian bisa koreksi masing-masing dan juga jangan lupa untuk cari referensi soal dari berbagai sumber untuk latihan ya teman-teman. See you, thank you. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih